Rencana pernikahan. Perlahan Naila keluar dari kamar Tuan Keanu. Ia melangkah gontai menuju dapur di mana kamarnya berada. Sambil menyeka air matanya, Naila meneruskan langkahnya hingga melewati Biem yang sedang mengerjakan pekerjaan rutinnya. Naila, kamu dari mana saja? Nak, sapa Biem. Biem meletakkan pisau dapur yang sedang ia pegang ke atas meja kemudian menghampiri Naila yang terlihat lemah. Biem meletakkan tangannya ke kening Naila untuk merasakan suhu tubuh Naila sekarang. Biem membulatkan matanya ketika menyadari kalau suhu tubuh Naila di atas suhu normal. Naila, kamu sedang sakit. Sebaiknya istirahat saja. Ya, ajak Biem seraya menuntun Naila menuju kamarnya. Dia begitu mencemaskan keadaan gadis malang itu. Naila baik-baik saja. Sahut Naila seraya menepis tangan Biem dengan lembut. Biem menautkan kedua alisnya. Baik-baik saja. Apanya? Suhu tubuhmu sedang tinggi. Naila, bantah Biem. Dengan sedikit paksaan, Naila pun dengan terpaksa membiarkan Biem menuntunnya menuju kamar. Hati-hati jalannya, nak, ucap Biem karena beberapa kali Naila hampir terjatuh karena kepalanya masih terasa berat. Setidaknya di kamar, Biem segera merebahkan tubuh Naila yang masih lemah ke atas tempat tidurnya. Biem memperhatikan kondisi Naila saat itu. Ia kebingungan. Apalagi setelah melihat pakaian Naila yang terlihat compang camping. Sebenarnya apa yang terjadi pada Naila? Kenapa perasaanku tidak enak seperti ini? Batin Biem. Naila langsung memejamkan matanya dan mencoba menenangkan pikirannya yang sedang kacau. Apalagi jika ia ingat kejadian tadi malam, di mana Tuan Keanu mengambil kesuciannya secara brutal. Naila, Bibi tinggal dulu ya. Nanti ketika pekerjaan Bibi sudah selesai, Bibi pasti menjenguk Naila lagi ke sini, ucap Biem lagi. Terima kasih banyak, sahut Naila. Biem pun segera keluar dari kamar Naila dan kembali melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Kini tinggal Naila sendirian di kamarnya dan entah mengapa ketika ia sendirian seperti sekarang. Kejadian tadi malam semakin jelas terlintas di pikiran Naila, dan hal itu membuatnya kembali merasakan kesedihan yang begitu dalam. Tak berselang lama, pintu kamar Naila dibuka oleh seseorang dari luar. Naila masih memejamkan matanya dan ia mengira yang telah membuka pintu kamarnya adalah Biem. Naila membuka matanya dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok Tuan Keanu berdiri di depan tempat tidurnya. Tuan Keanu menatap tajam ke arah Naila yang kini mencoba bangkit dan bersandar di dinding kamarnya. Naila, ini obatmu. Minumlah. Tuan Keanu menyerahkan obat yang tadi diberikan oleh Dr. Rudy kepada Naila. Naila masih trauma akibat kejadian tadi malam membuatnya takut untuk mendekati Tuan Keanu. Bahkan ia takut untuk mempercayai perkataan majikannya itu. Aku tidak mau. Tuan pasti ingin melakukan hal yang tidak senonoh lagi padaku. Sahut Naila dengan tubuh bergetar karena ketakutan. Keanu menghembuskan nafas berat. Tidak, Naila. Aku berani bersumpah. Aku tidak akan pernah melakukan hal itu lagi padamu. Aku hanya memberikan obat ini untukmu. Tadi malam kamu demam dan suhu badanmu sangat tinggi. Hingga aku harus memanggil dokter untukmu. Dan tentang kejadian itu, aku benar-benar tidak tahu. Naila. Aku tidak sadar ketika melakukannya. Maafkan aku, ucap Tuan Keanu. Naila tidak menjawab sedikit pun. Ia bahkan tidak berani menatap Tuan Keanu yang masih berdiri di hadapannya. Ia terus menundukkan kepalanya sambil meremas-remas ujung bajunya lusuhnya. Aku akan menikahimu, Naila. Aku sudah meminta asistenku mengurus pernikahan kita dan pernikahan kita akan dilaksanakan besok malam. Aku harap kamu bisa memaafkan aku setelah ini, Naila. Kejadian ini tidak pernah kuinginkan dan benar-benar tidak disengaja, sambung Tuan Keanu. Naila sangat terkejut.
Ia mengangkat kepalanya untuk menatap Tuan Keanu. Menikah. Besok malam? Tanya Naila kebingungan. Tuan Keanu mengangguk pelan. Ya, Naila. Besok malam kita akan menikah. Dan berhubung usiamu yang masih di bawah umur, pernikahan kita hanya bisa dilaksanakan secara siri, sahut Keanu. Naila yang masih polos. Ia bahkan tidak tahu apa itu menikah secara siri. Tapi keadaan mendesaknya untuk menerima kenyataan bahwa dirinya akan dinikahi oleh majikannya. Lalu, setelah kita menikah, apa yang harus aku lakukan, Tuan? Tanya Naila dengan polosnya. Tuan Keanu menatap gadis malang yang sangat polos itu. Ia menghela nafas berat. Kamu akan tetap bekerja seperti biasanya. Seperti tak pernah terjadi apapun di antara kita. Kamu tetap tidur di kamarmu. Begitu pula aku. Aku akan tidur di kamarku sendiri dan tenang saja. Naila, aku tidak akan mengganggu dirimu lagi. Setelah pernikahan ini hidupmu adalah tanggung jawabku. Jadi kamu tidak perlu lagi memikirkan kebutuhanmu. Semuanya aku yang tanggung, sahut Tuan Keanu. Naila yang sangat polos itu bahagia ketika mendengar Tuan Keanu menjanjikan hal itu kepadanya. Ia tidak pernah membayangkan bagaimana kehidupannya nanti. Yang ia pikirkan hanya bisa melanjutkan hidupnya kembali. Itu saja. Bagaimana, Naila? Tanya Tuan Keanu lagi. Perlahan Naila pun menganggukkan kepalanya dengan perlahan. Baiklah, Tuan. Aku setuju, sahut Naila. Setelah mendengar persetujuan dari Naila, Tuan Keanu pun segera keluar dari kamar gadis malang itu. Ia kembali melakukan aktivitas paginya seperti biasanya. Sarapan kemudian berangkat kerja. Sedangkan Naila segera meraih obat yang diberikan oleh Tuan Keanu dan meminumnya. Karena saat ini kesehatan Naila belum sepenuhnya pulih. Kepalanya pun masih sangat sakit. Beberapa jam kemudian, di kantor Keanu. Sayang, bagaimana? Tanya seorang wanita cantik berusia 21 tahun. Sambil meletakkan bokongnya di pangkuan Tuan Keanu. Keanu benar-benar dilema. Besok malam ia akan segera menikahi Naila. Dan sekarang kekasihnya juga meminta Keanu untuk mewujudkan keinginannya sekaligus keinginan ayahnya. Menikah dengan acara besar-besaran. Melissa terus menggoda Keanu. Dan sekarang ia melingkarkan tangannya ke leher Keanu sambil mengecupi wajah tampannya. Baiklah, Melissa, apapun untukmu, sahut Keanu. Keanu membalas pelukan Melissa dengan melingkarkan tangannya ke pinggang Melissa yang seksi. Begitu dong, sayang. Ayah pasti senang mendengarnya. Akhirnya keinginan ayah untuk menikahkan anak semata wayangnya secara besar-besaran akan segera terwujud, ucap Melissa. Tiba-tiba Melissa memperhatikan raut wajah Keanu yang nampak kusut. Tidak biasanya wajah tampan kekasihnya itu terlihat tidak bersemangat. Melissa meletakkan kedua tangannya ke pipi Keanu. Sayang, kamu kenapa? Apa kamu tidak bahagia menyambut hari pernikahan kita? Atau, kamu tidak menginginkan pernikahan ini? Tanya Melissa penuh keheranan. Bukan seperti itu, Melissa. Aku bahagia dengan pernikahan kita dan aku juga sangat menginginkan pernikahan ini. Aku hanya elah. Sejak kemarin pekerjaanku menumpuk dan aku harus mengerjakan semuanya, ahut Keanu.